Berita baik semakin santer, obat virus corona sudah di depan mata. Perusahaan farmasi dalam negeri siap memproduksinya dan efeknya jelas sudah terasa pada pergerakan saham emiten-emiten terkait. Siapa saja? Selengkapnya akan saya paparkan dalam Ternyata RI punya obat COVID-19. Kita langsung lihat slide yang pertama. Semua yang terkait obat maupun vaksin ini selalu sukses menciptakan pergerakan masif di saham-saham farmasi. Bukan pertama kalinya dan kini terjadi lagi berita obat corona menggerakkan saham farmasi. Yang jelas terlihat ini dampaknya adalah pada 3 emiten ini. Penguatan terbesar adalah pada saham PH, anak usaha KF. Pada penutupan perdagangan Senin, PH menguat hingga 3,77% ke level Rp1.515 per unit saham. Tapi bicara dari segi valuasi, PH dibandingkan dengan emiten farmasi lain, ini bukan yang tertinggi ya, PR-nya hanya 23,67 kali. Lalu bagaimana dengan likuiditasnya? Jumlah saham beredarnya hanya 840 juta lembar dan per 31 Agustus 34%-nya berada di tangan investor retail. Induk usaha PH yaitu KF ini juga terangkat naik di penutupan perdagangan Senin hingga 1,64% ke level Rp3.090 per saham. Volume perdagangan KF hingga 17,08 juta saham dan turnovernya mencapai 52,23 miliar rupiah. Kalau dibanding PH, KF ini PR-nya sampai 176,65 kali. Jadi memang dibanding emiten farmasi lainnya, KF ini yang paling mahal harga sahamnya ya. Dan jumlah saham yang beredar itu mencapai 5,55 miliar saham. 90% sahamnya dimiliki BUMN PT Bio Farma dan yang berada di tangan retail hanya 9,9% berdasarkan data 31 Agustus 2020. Emiten farmasi lainnya yang di bawah Bio Farma adalah Indofarma alias Inaf. Inaf menguat 2,95% ke level Rp3.140 per saham. Total volume yang diperdagangkan kemarin ini hingga 5,85 juta lembar saham dan turnover mencapai 18,57 miliar rupiah. PR-nya tapi ya ini harus diperhatikan minus 1.043,82 kali. Jadi ini mencerminkan seperti apa fundamental di Inaf ya. Kalau kita cek laporan keuangannya juga memang Indofarma ini sudah 3 tahun merugi. Baru mendapat untung tahun lalu 7,96 miliar rupiah. Dan berdasarkan data per 7 September 2020 dari 3,1 miliar saham yang ada 80%-nya dimiliki oleh Bio Farma, 7,3% dimiliki Asabri dan 11,9% ada di tangan investor retail. Namun tidak semua memang mencatatkan peningkatan, ada juga yang terkoreksi. Siapa? Kita akan cek slide berikutnya. Kalau tadi terlihat anak usaha BUMN mengalami penguatan, tapi farmasi swasta justru melemah. Salah satunya adalah saham KLBF yang malah mencatatkan pelemahan hingga 0,32% ke level Rp1.565 per saham. Menurut Direktur Utama KLBF, memang di tengah COVID-19 ini penjualan obat resep terjadi penurunan karena pasien reguler non-COVID di rumah sakit turun jumlahnya. Masyarakat cenderung menghindari kunjungan ke rumah sakit di masa pandemi ini. Tapi obat bebas seperti vitamin, suplemen, herbal memang mengalami pertumbuhan. KLBF sendiri juga sudah merevisi target pertumbuhan di tahun ini. Di awal tahun KLBF masih optimistis menetapkan target tahun ini 6 hingga 8% dan laba bersih 5 hingga 6%. Tapi saat merilis laporan keuangan di semester 1 2020, kami memangkas target penjualan tahun ini menjadi 4 hingga 6% saja. Lalu apa sih sentimen yang menyebabkan saham farmasi BUMN naik dan swasta justru tidak terlalu terpengaruh? Kita cek slide berikutnya. Jadi Kimia Farma dan Indofarma menyatakan dalam waktu dekat akan menjual obat COVID-19, yaitu ada Favipiravir ini dan juga Remdesivir. Favipiravir dapat digunakan untuk terapi COVID-19 dan sudah bisa diproduksi sendiri oleh perusahaan. Obat ini juga sudah mendapatkan nomor izin edar dari BPOM serta akan didistribusikan ke seluruh layanan kesehatan sesuai dengan regulasi pemerintah. Melalui anak usahanya Fapros, KF juga sudah memproduksi beberapa obat untuk penanganan COVID-19, yaitu ada chloroquine, ada hydroxychloroquine, ada azithromycin, favipiravir, dexamethasone, dan methylprednisolone. Sedangkan Indofarma sudah siap memasarkan Remdesivir dengan merek dagang Desrem. Nah, obat ini tidak diproduksi sendiri tapi diimpor dari Milan Laboratories Limited atas lisensi dari Gilead Science.
Foster City, dan juga Amerika Serikat. Selain itu, Inoff juga memproduksi oseltamivir 75 gram yang merupakan antiviral unggulan yang saat ini telah menjadi rujukan sebagai protokol pengobatan COVID-19 di berbagai rumah sakit. Oseltamivir ini memiliki sertifikat tingkat kandungan dalam negeri senilai 40,06% dan diproduksi mencapai 4,9 juta kapsul per bulan. Jadi cukup masif juga ya. Sedangkan Desrem Remdesivir 100 mg ini akan dipasarkan dalam waktu dekat dan telah mendapat persetujuan dari Emergency Use Authorization Indonesia dan juga mendapat izin dari BPOM per 30 September 2020. Desrem digunakan untuk pasien rawat inap COVID-19 dengan kondisi yang sedang sampai berat. Dan harganya ini dari mulai kisaran 970.000 sampai 1,3 juta rupiah. Sudah ada stok sebanyak 400.000 vial bagi masyarakat. Tapi sebenarnya Remdesivir ini sebelumnya juga sudah dijual oleh farmasi swasta yaitu Kalbe Farma. Kita akan cek slide berikutnya. Jadi memang Kalbe Farma dan PT Amarox ini sudah terlebih dulu menjual Remdesivir dengan nama Covifor. Resminya mulai 1 Oktober 2020. Namun Kalbe menjual dengan harga yang relatif tinggi ya, yaitu 3 juta rupiah per vial. Namun setelah merespon masukan dari pemerintah, tenaga kesehatan dan juga pasiennya sendiri, Kalbe menyatakan siap menyesuaikan harga Covifor hingga 1,5 juta rupiah. Covifor ini bukan produksi Kalbe, melainkan diimpor oleh Amarox dari Hetero India. Covifor sendiri sudah disetujui oleh 3 negara yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Di India, Hetero ini menjadi perusahaan pertama yang sudah meluncurkan obat generik Remdesivir. 800.000 dosis sudah dikirimkan ke lebih dari 100.000 pasien di beberapa negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Nah, jadi inilah faktor-faktor yang menyebabkan saham farmasi menggeliat kemarin. Tapi kalau melihat dari harga obatnya memang masih relatif tinggi ya untuk kalangan menengah bawah. Maka itu kita harus tetap bisa menjaga kesehatan dan juga menjalankan protokol kesehatan. Karena dari segi kuantitas dan juga harga lebih baik untuk mencegah kan daripada mengobati.